Shalom, selamat pagi. Apa kabarmu pagi hari ini? Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan terus berlimpah-limpah di dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari yang baru, di minggu yang baru, diawali dengan doa dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi ini ya Bapa. Di hari yang baru Engkau boleh mengurapi, memberkati kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi kami sehingga firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakan 3 atau 4 ayat saja. Firman Tuhan berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perumpamaan perihal orang kaya dan Lazarus yang miskin mengajarkan kita perihal hidup sesudah mati. Hidup terdiri dari dua sisi, yang sementara kita jalani setiap hari, dan hidup yang akan datang yaitu hidup yang kekal. Yang sementara yang kita jalani sekarang ini dibatasi oleh ruang. Jadi hidup kita dibatasi oleh ruang dan waktu dan batas-batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Artinya kita tidak bisa melampaui apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Namun ada sisi kehidupan yang kekal yang kita hadapi setelah hidup ini berakhir. Karena itu adalah suatu kebodohan jika masa kini kita menjalani hidup yang sementara ini dengan hidup sembrono, dengan hidup tidak takut dan tidak taat kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa kita dibatasi, jadi mari kita menjalankan hidup kita dengan baik, menuruti setiap kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Nah, oleh karena itu adalah suatu kebodohan jika kita semasa kita menjalani hidup hari-hari ini, kita lupa beribadah, kita lupa bersekutu. Seperti kata orang dunia, nikmati hidup karena hidup ini hanya satu kali. Ini adalah sebuah kebodohan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memperhatikan dengan detail setiap kebenaran firman Tuhan. Kita lupa mempersiapkan diri dan menghadapi hidup sesudah mati. Hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah hidup yang sementara, mungkin penuh dengan penderitaan, kesusahan, kesulitan. Tetapi ingat bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan ini. Perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin akan membantu kita untuk menyadari rahasia hidup ini. Mari simak beberapa poin penting
Yang pertama, Allah telah tetapkan batas umur setiap kita manusia. Setelah itu kematian akan datang dan menjemput kita. Jadi bukan hidup selama-lamanya kekal di dunia, tidak. Usia kita terbatas adanya. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kemudian dosa membawa kematian. Dikatakan bahwa upah dosa adalah kematian. Nah, oleh karena itu mari kita hidup dengan menaati setiap kebenaran firman Tuhan, dengan menjalankan hidup kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jangan hidup dengan sembarangan. Kita menjaga kekudusan hidup. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dosa membawa kepada kematian. Dosa memisahkan kita daripada kasih anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari jauhi dosa dan tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kematian bukan akhir dari hidup manusia. Pandangan yang salah perihal kematian bahwa sesudah mati habis, ini adalah sebuah pandangan yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam Yesaya pasal 22 ayat 13 firman Tuhan berkata, tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Pendengar setia Matetes Ministry Channel, pandangan ini salah tentang kematian. Mereka berpikir bahwa setelah mati maka kehidupan ini berakhir. Tidak, kita semua akan menghadap pengadilan hakim yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dia akan menjadi hakim yang adil, menghakimi setiap kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Ada pandangan yang benar perihal kematian, bahwa sesudah kematian ada kebangkitan dan hukuman serta pahala bagi setiap orang benar. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32 di sana dikatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi Yesus Kristus akan datang dan mengangkat setiap yang mati, akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan menyongsong kedatangan Kristus di awan permai, dan kita akan bersukaria, bersukacita bersama, dan setiap orang akan menghadap tahta pengadilan untuk mendapatkan penghakiman sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Poin yang kedua, bahwa kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi sesama diri sendiri adalah semasa hidup. Mari selama kita hidup di dunia ini berpegang teguh kepada setiap kebenaran dan setiap janji-janji firman Tuhan. Kesempatan untuk menolong orang lain dari kebinasaan yang kekal. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 28 dikatakan bahwa kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi pendengar setia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencari selamat bagi diri kita sendiri dengan beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk menolong orang lain, memberitakan Injil, sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dan pemberian Allah. Ini adalah anugerah dan pemberian Allah semata-mata. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Kristus
yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kami, supaya kami menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh bersemangat dan terus mengandalkan Engkau dan berpegang kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Jika saudara terberkati melalui program ini, mari like, share, subscribe, dan bagikan link YouTube kami kepada saudara-saudara kita, supaya kita semua boleh diberkati melalui setiap kebenaran firman Tuhan, untuk mengajarkan kita supaya hidup di dalam perkenanan dan tuntunan kasih setia Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.